Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Farhah, NIM 1118119. Saya dari kelas Psikologi Keluarga kelas D. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari potret keluarga Pak Kustoro dan Ibu Sumerhati. Keluarga ini merupakan keluarga harmonis, keluarga orang tua lengkap, dan keluarga dari menengah ke atas. Berikut identitas dari Pak Kustoro dan Ibu Sumerhati. Nama ayah Kustoro, usia 39 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang batik, alamat Jalan Urip Sumoharjo, RT 002, RW 002, Gang 5, nomor 17, Kelurahan Padosugi, Kecamatan Pekalongan Barat. Nama istri beliau bernama Sumrahati, usia 32 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pedagang batik, alamat Jalan Urip Sumoharjo, RT 002, RW 002, Gang 5, nomor 17, Kelurahan Padosugi, Kecamatan Pekalongan Barat. Mereka berdua mempunyai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Anak yang pertama bernama Syahira Aisyafana, usia 10 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar. Nama anak kedua bernama Muhammad Radin Aditya, usia 6 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar. Berikut deskripsi dari keluarga Bapak Kustoro dan Bu Sumrahati. Keluarga Bapak Kustoro menempati rumah yang terletak di sebuah perkampungan yang tidak jauh berada di keramaian kota Pekalongan. Bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan sudah bercat. Bagian dalam rumah terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang keluarga, musola kecil, bagasi, serta dapur. Pak Kustoro dan Bu Sumrahati sebagai pedagang batik di daerah Simbang Wetan di kota Pekalongan. Mereka merintis usaha bersama dimulai sejak awal menikah. Berawal dari pedagang pinggiran dan sekarang telah memiliki kios sendiri dan menjadi pemasok tetap yang ada di kota Pekalongan. Pak Kustoro dan Bu Sumrahati memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama bernama Zahira Aisyafana, berusia 10 tahun, duduk di bangku SD negeri kelas 5. Dan anak bungsunya bernama Muhammad Radin Aditya, berusia 6 tahun, duduk di bangku SD negeri kelas 1. Berikut pelaksanaan wawancara saya di rumah beliau pada tanggal 30 Mei 2021. Kemudian ada perspektif orang tua. Selama Pak Kustoro dan Bu Sumrahati berjualan, mereka menitipkan Zahira dan Radin kepada tantenya. Meski demikian tak mengurangi rasa kedekatan mereka dengan anak-anaknya. Bagi mereka, keluarga tetaplah nomor 1. Anak tetaplah menjadi prioritas. Di sela-sela kesibukan, mereka memanfaatkan waktu malam, hari, libur sebagai momen untuk berkumpul di rumah daripada berlibur di luar rumah. Masalah pendidikan anak tersendiri merupakan prioritas dan tujuan dari Bu Sumrahati dan Pak Kustoro. Meski mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi pengawasan terhadap anak tetaplah penting, terutama perihal pendidikan yang zaman sekarang itu sudahlah sangat mengkhawatirkan karena bisa merubah karakter pada dini. Salah satu cara yang mereka terapkan untuk mengawasi anak-anaknya dengan memperhatikan dengan siapa mereka bergaul dan membatasi penggunaan gawai atau HP pada anak. Menurut Bu Sumrahati dan Pak Kustoro, Zahira merupakan anak yang sangat terbuka dengan orang tuanya. Ia selalu menceritakan apapun yang terjadi pada aktivitasnya selama sehari itu, baik itu tentang sekolahnya maupun yang lain. Dengan demikian, bisa sedikit mengurangi rasa kekhawatiran mereka terhadap anak, karena anak akan bercerita tanpa ia tanya. Selain itu, hal demikian juga bisa menambah terjaganya hubungan kedekatan antara orang tua dengan anak. Pak Kustoro selalu mengontrol dan mengecek hasil belajar dari Zahira, entah itu sekolah formal, TPQ, maupun pembelajaran yang Zahira dapatkan dari guru lesnya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 lah, yang menjadi guru privat Zahira di rumah ialah Pak Kustoro. Namun setelah Zahira kelas 5 SD,
Mereka mencarikan guru privat untuk menunjang pembelajaran dan prestasi dari Syahira. Selain pendidikan formal, penanaman moral juga menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan pendidikan formal dan moral bisa menciptakan karakter yang baik pada diri anak. Pak Kustoro dan Bu Sumrahati memiliki harapan agar anak-anak mereka bisa menjadi seorang hafid dan hafidoh. Namun hal demikian tidak menyudutkan atau menuntut anak-anaknya supaya menjadi yang seperti mereka inginkan. Semua cita-cita dan masa depan serahkan kembali kepada anak-anak mereka. Mereka hanya bisa memberikan masukan dan mendukung yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan potensi anak, ujar Bu Sumrahati. Ketika Zahira berprestasi, Bu Sumrahati dan Pak Kustoro selalu memberikan apresiasi dan hadiah kepada Zahira. Biasanya ketika awal semester, Bu Sumrahati menawarkan kepada Zahira, misalnya menanyakan kepada Zahira, kalau Zahira berprestasi mau minta apa? Dengan demikian berharap bisa memacu semangat belajar dari Zahira. Contohnya membelikan boneka Barbie dan mengajak jalan-jalan ke luar kota. Terkait peraturan, mereka tidak terlalu membuat peraturan yang berat apapun yang mengikat. Karena bagi mereka, baik Zahira dan Radin termasuk anak yang patuh, disiplin. Ketika Zahira maupun Radin melakukan kesalahan atau susah diatur, biasanya mereka menasihati dengan halus. Tapi jika mereka susah, Bu Sumrahati biasanya mendiamkan anaknya. Dengan itu sudah membuat Zahira maupun Radin takut dan minta maaf karena faktor kedekatan anak dengan orang tua. Berikut ada perspektif dari anak. Menurut Zahira, kedua orang tuanya sudah memberikan dan memenuhi kebutuhannya dengan baik pendidikan maupun kasih sayangnya. Hal yang selalu disampaikan oleh bapak kepada keluarga adalah, jadilah orang yang sederhana. Dan kata-kata yang sering bapak dan ibu katakan kepada Zahira adalah, jagalah akhlak dan belajarlah bersungguh-sungguh. Artinya, mengajarkan untuk tetap bersabar, bersyukur atas apapun yang tidak boleh sombong, dan selalu menghormati terhadap yang lebih muda. Untuk masalah kedekatan anak dengan orang tua, baik Zahira maupun Radin lebih cenderung dekat dengan Bu Sumrahati. Kata Zahira kalau ibu itu lebih cenderung perhatian, meskipun cerewet. Lebih enak kalau diajak diskusi ataupun curhat. Namun kalau bapak meskipun lebih sering diam dan sabar, tapi kalau sekali marah itu menakutkan. Berikut ada observasi dari saya. Secara umum, keluarga Bu Sumrahati cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara. Ketika dimintai keterangan, mereka menjelaskan dengan enjoy dan sangat terbuka hingga menceritakan sedetail-detailnya tanpa perlu saya tanyakan secara mendalam. Observasi dilakukan pada pukul 7:30 malam sampai 8:30 malam. Wawancara dilakukan 1 kali. Saat itu saya berkunjung untuk melakukan wawancara, bertemu dengan Bu Sumrahati dan anak-anaknya saja. Dikarenakan Pak Kustoro ada keperluan mendadak mengirimkan barang batik di toko. Bu Sumrahati dan anak-anaknya selalu menyambut dengan baik. Beliau mempersilahkan saya untuk masuk ke ruang tengah, mempersilahkan saya duduk, dan berusaha memberikan tempat yang nyaman untuk saya. Berikut kesimpulan observasi dari saya mengenai keluarga beliau. Keluarga Pak Kustoro dan Bu Sumrahati merupakan keluarga yang harmonis. Sekalipun hidup mereka berkecukupan, tapi prinsip yang mereka tanamkan adalah hidup yang bersikap sederhana dan rendah hati. Selain itu, keluarga Pak Kustoro juga termasuk keluarga yang terencana, disiplin, dan mempunyai semangat tinggi dalam kehidupan dan keseharian. Sekalipun bapak dan ibu dalam kesibukan bersama untuk bekerja, namun mereka diberikan anugerah yang sangat membanggakan, berupa anak yang membanggakan, rajin, dan disiplin dalam segala hal. Dalam memelihara, melindungi, mendidik anak sudah baik. Sosialisasi nilai yang disampaikan beliau kepada anak sudah efektif. Dan metode yang dipakai dalam menyampaikan sosialisasi sudah sesuai menurut saya. Demikian presentasi dari saya mengenai keluarga
Dari Pak Kustoro dan Bu Sumrahati. Apabila ada tutur kata dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.